Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 6 kelas akuntansi B, program studi akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Galuh. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Endah Puspitasari, SEMM. Dengan judul materi Siklus Transaksi Akuntansi mengenai siklus penerimaan. Kelompok 6 terdiri dari 4 anggota, yaitu Ita Rosita dengan NIM 3403200043, Sylvia Yulianti dengan NIM 3403200044, Sandy Natareksa dengan NIM 3403200052, Muhammad Wildan Yunarsyah dengan NIM 3403200055. Di video kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai 1. Definisi sistem informasi akuntansi. 2. Siklus transaksi akuntansi. 3. Siklus penerimaan yang merupakan materi utama kami. Dan yang keempat, tujuan dari sistem informasi akuntansi. Untuk lebih jelasnya, yuk mari kita simak video dari kami. Saya Ita Rosita dengan NIM 3403200043. Saya di sini akan mempresentasikan materi yang pertama, yaitu mengenai definisi dari sistem informasi akuntansi. Untuk lebih jelasnya, yuk mari kita simak. Telah diketahui, informasi sebagai salah satu sumber daya yang tersedia bagi manajer dan memiliki nilai sama dengan sumber daya lainnya, seperti manusia, perlengkapan, peralatan, dan uang. Tanpa kita sadari, kita selalu berhubungan dengan sistem informasi akuntansi di sebagian besar hidup kita. Sebagai contoh, ketika kita membeli sebuah barang, saat itu tanpa kita sadari kita telah melakukan transaksi akuntansi dalam bentuk lainnya. Bila menerima faktur atau invoice, berarti kita telah menerima informasi akuntansi. Sistem informasi yang menghasilkan informasi semacam itu disebut sebagai sistem informasi akuntansi atau disebut SIA. Kita mungkin terlibat di dalam sistem informasi akuntansi sebagai penerima informasi. Di lain pihak, kita mungkin menggunakan sistem informasi pada tingkatan yang luas di dalam manajemen perusahaan. Sebagai contoh, kita selalu mencatat setiap transaksi yang terjadi ke dalam jurnal-jurnal dan menyiapkan laporan keuangan atas semua transaksi atau aktivitas bisnis yang telah kita lakukan. Nah, jadi sistem informasi akuntansi atau SIA adalah satu kesatuan sumber-sumber daya seperti sumber daya manusia dan peralatan yang dirancang untuk mengubah keuangan dan sumber daya lainnya menjadi sebuah informasi. Sistem akuntansi yang diterapkan di era industri kebanyakan masih manual. Beberapa perusahaan telah menggunakan pemanfaatan teknologi informasi komputer sebagai alat pengolah data, agar kecepatan dan akurasi pengolahan menjadi lebih baik. Di Indonesia, penggunaan komputer untuk mengolah data akuntansi ini sering disebut sebagai komputer akuntansi. Sebagai suatu sistem informasi memiliki serangkaian komponen yang saling bekerja sama. Sistem informasi akuntansi memiliki beberapa bagian atau subsistem yang berupa siklus akuntansi. Siklus akuntansi ini menunjukkan prosedur akuntansi mulai dari sumber data sampai ke proses pencatatan atau pengolahan akuntansinya. Untuk memahami suatu sistem, langkah yang paling baik untuk mempermudah memahami suatu sistem adalah dengan cara menguraikannya terlebih dahulu menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, berdasarkan komponennya, atau bisa juga dilihat berdasarkan dari siklus yang ada di dalam sistem tersebut. Nah, apakah kalian tahu apakah itu siklus atau prosedur? Mari kita simak penjelasannya. Jadi, siklus ini merupakan kumpulan prosedur yang saling berkaitan dan berurutan. Prosedur adalah serangkaian atau kegiatan yang saling berurutan untuk menangani suatu peristiwa yang di dalam akuntansi disebut dengan transaksi. Siklus diawali dengan suatu prosedur dan diakhiri dengan prosedur lainnya. Jadi, dapat disimpulkan, siklus akuntansi itu adalah proses di mana aktivitas yang dimulai dari analisis dan pencatatan transaksi harus serta berakhir dengan persiapan untuk aktivitas periode akuntansi.
Saya Silvia Yulianti, NIM 3403200044 akan meneruskan materi yang kedua, yaitu siklus transaksi akuntansi. Pengertian siklus transaksi akuntansi. Siklus transaksi akuntansi mengacu pada tahapan kegiatan akuntansi yang dimulai setelah transaksi terjadi dalam suatu entitas. Tahapan ini terdiri dari pencatatan, penggabungan, pengiktisaran data keuangan yang telah terproses sebelum dan pelaporan. Siklus transaksi muncul sebagai akibat siklus bisnis dan transaksi akuntansi muncul sebagai akibat adanya transaksi bisnis yang dilakukan oleh perusahaan. Berikut ini siklus aktivitas bisnis suatu perusahaan. Dari bagian di atas ada sebuah aktivitas ekonomi atau transaksi, berikut penjelasannya. 1. Investasi modal. Siklus aktivitas bisnis dimulai saat modal diinvestasikan ke dalam suatu perusahaan. Aktivitas ekonominya terdiri dari 1. Pengadaan atau peningkatan modal dari pemilik atau kreditur. 2. Menggunakan modal atau aset produktif seperti properti, tanah, dan peralatan. 3. Membuat laporan secara periodik ke pemberi modal atau pemilik atau kreditur. Aktivitas investasi untuk memberi modal dari perusahaan melibatkan 2 aktivitas ekonomi atau transaksi akuntansi, utamanya yaitu menambah jumlah modal dan menggunakan modal tersebut untuk membeli aktivitas produktif. 2. Pengadaan. Komponen kedua dalam siklus aktivitas bisnis adalah pengadaan bahan baku dan perlengkapan pendukung. Pengadaan ini dimaksud untuk meningkatkan modal usaha. Aktivitas ekonominya terdiri dari 1. Permintaan bahan untuk proses konveksi. 2. Pemesanan bahan. 3. Penerimaan bahan. 4. Pembayaran kewajiban. 3. Konversi. Tahap selanjutnya dalam aktivitas bisnis adalah konversi atau produksi. Dari bahan baku menjadi barang atau jasa. Perusahaan menjual barang atau jasa untuk meningkatkan modal. Aktivitas ekonominya terdiri dari 1. Persiapan membuat pesanan. 2. Permintaan material. 3. Penggunaan bahan baku dan overhead. 4. Penggunaan tenaga kerja. 5. Penyerahan barang. 4. Penjualan. Komponen akhir dalam siklus bisnis adalah penjualan barang dan jasa yang merupakan output dari proses konversi. Aktivitas ekonominya terdiri dari 1. Menerima permintaan atau pesanan barang. 2. Pengecekan barang ke gudang. 3. Mengirim barang ke konsumen. 4. Meminta pembayaran atau penagihan. 5. Menerima pembayaran atau kas. Dengan memberi pemberian tambahan modal, komponen penjualan melengkapi atau mengakhiri suatu aktivitas bisnis perusahaan. Bisnis sering kali memiliki siklus input, proses, dan output. Setiap aktivitas bisnis dan siklus bisnis merupakan transaksi aktivitas bisnis yang berkaitan dengan masalah ekonomi, disebut sebagai transaksi akuntansi. Karena aktivitas bisnis yang berkaitan dengan masalah ekonomi membentuk suatu siklus seperti ditunjukkan pada gambar di atas, maka transaksi akuntansi pun membentuk siklus yang disebut sebagai siklus transaksi akuntansi. Siklus tersebut antara satu jenis perusahaan dengan jenis perusahaan lainnya dapat berbeda, bahkan mungkin untuk perusahaan sejenis pun secara detail dapat berbeda. Yang pasti, siklus transaksi harus meliputi input, proses, penyimpanan, dan output. Setiap perusahaan memiliki beberapa siklus yang disesuaikan dengan jenis kegiatan perusahaan tersebut. Dari berbagai siklus yang banyak dijumpai di berbagai jenis perusahaan, ada beberapa kelompok siklus yang pokok di perusahaan sebagai berikut. 1. Siklus penerimaan atau ditunjang oleh siklus atau sistem pengelolaan transaksi penerimaan.
2. Siklus pengeluaran atau ditunjang oleh siklus atau sistem pengelola transaksi pengeluaran. 3. Siklus konversi atau ditunjang oleh siklus atau sistem pengelolaan transaksi konversi. 4. Siklus akuntansi keuangan ditunjang oleh siklus atau sistem pengelola transaksi keuangan. Halo teman-teman, nama saya Muhammad Wildan Yunarsyah dengan NIM 3403-2055. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi utama yaitu mengenai siklus penerimaan. Mari kita simak penjelasannya. Siklus penerimaan atau siklus pendapatan adalah siklus yang bertujuan untuk mengubah produk perusahaan menjadi kas. Kegiatan siklus penerimaan dimulai sejak menerima order dari pembeli hingga penerima pembayaran dari pembeli. Siklus ini merupakan siklus yang sangat penting bagi setiap perusahaan karena kedatangan aliran kas masuk, bahkan dapat dikatakan perusahaan tidak memiliki siklus yang tidak apa-apa asal jangan tidak memiliki siklus penerimaan. Siklus penerimaan memiliki proses pembuatan order dari pelanggan atau sales order. Proses pelanggan ini disebut proses faktur. Siklus penerimaan memiliki proses pembuatan order dari pelanggan atau sales order, proses penanganan persediaan, proses pembuatan faktur, proses penanganan piutang, dan proses penagihan. Berikut ini adalah gambar dari siklus penerimaan. Dapat kita bahas dari gambar di atas. Ya, berikut penjelasannya. Yang pertama, pembuatan order penjualan, yaitu aktivitas yang mengawali pengolahan transaksi pada siklus penerimaan, di mana penjualan barang yang berarti masuknya pesanan atau order berdasarkan pesanan yang masuk maka dipersiapkan oleh order penjualan. Yang kedua, penanganan persediaan, yaitu ketika order penjualan dibuat dan disetujui, stok persediaan dicek melalui sistem persediaan secara manual, online, atau internet. Bila order tidak bisa dipenuhi, maka akan dibuatkan order kembali atau back order dengan satu tembusan ke gudang yang mengindikasikan bahwa barang akan segera dikirim begitu sampai di gudang. Persediaan barang di gudang akan berkurang karena adanya penjualan. Berdasarkan orderan penjualan dan persediaan yang dikeluarkan dari gudang, maka disiapkan faktur jual yang juga berfungsi sebagai bukti penerimaan barang. Kemudian dikirim ke konsumen dengan faktur yang harus ditandatangani sebagai bukti penerimaan. Berikutnya ialah penagihan piutang, yaitu setelah barang yang dikirim diterima dan faktur ditandatangani, maka langkah selanjutnya ialah proses penagihan piutang berdasarkan faktur yang telah ditandatangani tersebut. Berikutnya adalah piutang dagang, merupakan tagihan kepada konsumen akan meningkat karena adanya transaksi. Dan mana yang terakhir yaitu penerimaan kas, merupakan siklus penerimaan berakhir ketika konsumen membayar kas atau cek untuk barang diterimanya. Jumlah kas yang diterima mungkin merupakan pembayaran faktur terakhir atau pembayaran atas semua hutang perusahaan. Adapun kegiatan utama dalam siklus penerimaan adalah yang pertama, menerima order penjualan dari pembeli dapat berupa penjual barang maupun menjual jasa. Yang kedua, mengirim barang kepada pembeli. Yang ketiga, mengirim tagihan kepada pembeli. Yang keempat, menerima pengembalian atau retur barang. Yang terakhir adalah menerima pembayaran dari pembeli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seni Natareksa. Saya akan membahas tentang tujuan umum sistem informasi akuntansi. Untuk memproses data keuangan dan akuntansi serta menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan oleh manajer atau pihak lain yang berkepentingan untuk membuat keputusan. Lalu fungsi sistem informasi akuntansi dibagi menjadi 4. 1. Mengumpulkan semua data kegiatan bisnis perusahaan dan menyimpan data secara efektif dan efisien. 2. Mengambil data yang diperlukan dan berbagai sumber dokumen yang berkaitan dengan aktivitas bisnis. 3. Mengubah sekumpulan data menjadi informasi keuangan. 4. Sebagai suatu sistem pengendalian keuangan agar tidak terjadi suatu kecurangan. Lalu, keuntungan siklus transaksi. Siklus transaksi menekankan sifat dasar semua proses bisnis dan akuntansi yang sedang berlangsung. Siklus akuntansi berguna untuk pengembangan sebuah bisnis. Dan yang terakhir, manfaat dari siklus transaksi akuntansi yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang ke-1,
menyampaikan informasi yang berguna untuk perencanaan bisnis. Yang kedua, mengetahui posisi keuangan usaha dan memberikan gambaran neraca perusahaan. Dan yang ketiga, yaitu yang terakhir, menyediakan informasi data mengenai kinerja usaha. Itulah video presentasi dari kami, kelompok 6. Mohon maaf atas kekurangannya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.